Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Tridewanti dengan NIM 224821043. Di sini saya akan melakukan resume tugas teknologi bahan alam, tugas dari Bapak Ahli Ade Saputra. Langsung saja kita ke materinya, yaitu ekstrak minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat yang berbau terkandung dalam tanaman. Minyak ini juga disebut minyak menguap, eteris, dan esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Ciri utamanya seperti senyawa yang berwujud cairan liquid pada suhu ruang, mudah menguap, dan menghasilkan aroma tertentu. Kandungannya minyak atsiri terkandung pada suatu tanaman umum terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa, diantaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada suhu tinggi. Metodenya yaitu seperti destilasi, pres, pelarut organik, enfluerasi, maserasi lemak panas. Fraksinasi dan maserasi. Definisinya yaitu fraksinasi berasal dari fraction atau bagian yang diartikan sebagai mekanisme pemisah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, dapat diartikan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuannya mendapatkan fraksinasi bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Fraksinasi, ekstrak cair-cair yaitu peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Dapat diprediksi senyawa terlarut seperti nonpolar yaitu lemak atau lilin, terpen dan steroid. Semipolar yaitu kumarin, fenolik, tak terglikosida, flavonoid, alkaloid. Polar yaitu flavonoid, glikosida, alkaloid, kuartener. Kromatografi lapis tipis (KLT). Prinsip kerjaannya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng, kaca, dan lain-lain. Fase diam, zat padat seperti silika, alumina. Fase gerak, cairan. Isolasi komponen campuran seperti bercak disedot dengan vakum, lalu disari. Dikorek dengan spatula, disari dengan pelarut polar, disaring dengan gelas sinter. Analisa kuantitatif, grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer. Bercak diisolasi lalu sari diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Kelebihan dari kekurangan yaitu kelebihannya seperti waktu relatif cepat, simple, jumlah zat yang diperiksa cukup kecil, mudah dimodifikasi kondisi kromatografi untuk optimalisasi resolusi senyawa spesifik, tidak diperlukan ruang yang besar. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Pemurnian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuan untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar zat lain. Tingkat kemurniannya itu 95-100%. Rekristalisasi, definisinya yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik pada dari bahan pengotorannya dengan cara mengkristalkan senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Ketika senyawa organik mengkristal dari larutan, molekul dari senyawa lain yang ada di larutan akan dikeluarkan dari bahan kristal sehingga didapat senyawa murni. Kelebihan metode yaitu dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotorannya. Tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Zat pengotor mudah dipisahkan dari kristal. Metode pemisahan campuran cair padat yang paling baik yaitu metode rekristalisasi. Kekurangan metode yaitu larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar, jika tidak maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Dekantasi, definisinya yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung. Campuran padatan dan cairan atau dua cairan yang tidak dapat bercampur dibiarkan memisah akibat gaya gravitasi dalam corong pisah. Kelebihan metode yaitu desain alat dan operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagi keperluan. Kekurangan metode seperti hanya dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur, tidak dapat digunakan untuk bahan yang berupa larutan dengan massa jenis yang mirip, diperlukan lain terlebih dahulu untuk campuran yang sulit diendapkan seperti sentrifugasi. Sublimasi, definisinya proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari satu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Dengan cara memasukkan senyawa pada sistem vakum, pada tekanan yang rendah padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Kelebihan metode yaitu kegunaan untuk memisahkan senyawa padat dapat menguap yang tidak bisa dipisahkan dengan metode lain.
mempunyai hasil pemisahan yang murni karena zat yang tercampur tidak menguap. Sublimasi metode terbaik untuk pemisahan senyawa padat dan padat yang memiliki titik didih yang besar. Kekurangan metode yaitu hanya untuk memisahkan campuran senyawa padat yang dapat menguap, tidak dapat untuk memisahkan campuran padat yang perbedaan titik didihnya rendah, dan membutuhkan lebih banyak alat dibandingkan metode pemisahan sederhana lainnya. Komputasi bahan alam. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan satu algoritma. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan pena dan kertas, atau kapur dan batu tulis, atau juga dikerjakan secara mental. Kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel, namun sekarang komputasi lebih banyak digunakan dengan komputer. Contohnya yaitu penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molecular docking. Kesimpulannya, dari 3 materi yang disatukan ini yaitu ekstrak minyak asiri diperoleh dari tanaman melalui metode seperti destilasi dan digunakan karena kandungan senyawa aktifnya. Fraksinasi yaitu proses pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan sifat fisik atau kimianya untuk mendapatkan fraksi murni. Sedangkan maserasi yaitu teknik ekstraksi dengan merendamkan bahan dalam pelarut pada suhu kamar, dan komputasi bahan alam melibatkan penggunaan teknologi komputer untuk memprediksi aktivitas biologi senyawa alam, mempercepat pencarian obat atau produk bioaktifnya. Baiklah, sekian yang dapat saya berikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.